Oke, jangan lupa sebentar menyanyi bersama-sama. Terima kasih. Salve, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Gereja Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah, hari Minggu biasa ke-14, Minggu 9 Juli tahun 2023. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Paroki, Pastor Petrus Pipinangon PR. Kita siapkan hati dan pikiran kita mengikuti perayaan Ekaristi pada hari ini. Lagu pembukaan Puji Syukur 333. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara-saudari sekalian, selamat bertemu, selamat berhari Minggu, selamat berekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-14 ini. Bila Anda ingin memperoleh sesuatu dalam hidup ini, Anda mesti menjadi seorang pribadi yang tegar dan penuh kuasa. Demikian dikatakan banyak orang. Tapi bukan demikian yang Kristus katakan. Ia memuji orang-orang yang rendah hati. Ia sendiri adalah seorang yang rendah hati. Ia adalah seorang pribadi yang murah hati. Kita adalah para murid-Nya. Kita sudah berjanji bahwa kita akan mengikuti jalan-Nya. Namun kita tidak selalu berlaku demikian, dan oleh karena itu sekarang kita memohonkan maaf dan pengampunan Tuhan. Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan
dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Semoga Tuhan berbelas kasih kepada kita, menghapus segala dosa dan kesalahan kita, agar dengan hati yang murni kita dapat melangsungkan perayaan ini. Amin.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Luhur, kami mengagungkan kebijaksanaan-Mu. Misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada kaum kecil dan sederhana. Berilah kami hati yang tulus dan sederhana, agar kami dapat menangkap misteri kerajaan yang hari ini Kau nyatakan lewat sabda-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Sakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Busur perang akan ia lenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam dirimu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang, dan belajarlah kepadaku,
karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang saya kasihi, saya kira tidak ada orang yang senang kalau orang menyebutnya bodoh. Bayangkan bagaimana perasaan kita kalau orang mengatakan kepada kita goblok. Dan coba pikir bagaimana orang akan berusaha menuntut ilmu setinggi mungkin. Ijazah SMA membuka pintu-pintu dunia bagi seseorang. Makanya ijazah ini dianggap sangat bermanfaat. Orang malah menggantungkan ijazah-ijazahnya di dinding kantor dan rumahnya sebagai bukti bahwa saya sudah tamat perguruan tinggi, saya pengacara, atau saya doktor. Tapi kalau kita melihat Injil hari ini, Yesus rupanya melihat dengan sebelah mata hal menjadi bijaksana dan pandai. Ia mengucap syukur kepada Bapanya karena menyatakan hal-hal yang penting kepada anak-anak. Yesus hendak mengatakan bahwa tidak terlalu penting menjadi pintar. Saudara-saudara, kita harus hati-hati dalam hal ini, oleh karena kita bisa salah menafsirkan apa yang Yesus katakan. Yesus tidak menyangkal nilai tinggi kecerdasan yang adalah anugerah Tuhan sendiri, sesuatu yang Ia sendiri miliki, yang berasal dari Allah itu baik dan dimaksudkan untuk dikembangkan. Tapi Yesus tahu betul beda antara pintar atau pandai dengan memiliki kebijaksanaan. Seperti yang selalu Ia lakukan, Ia mempunyai cara untuk menegaskan bahwa ada lebih banyak hal yang penting daripada sekedar mengetahui apa yang dunia ini anggap nilai tinggi kecerdasan dan pengetahuan. Bijaksana menurut Alkitab itu bukan hanya masalah IQ. Bukanlah mengumpulkan sebanyak mungkin ijazah yang dapat digantungkan di dinding. Yang bijaksana menurut kitab suci ialah yang punya keutuhan visi, yang kepala dan hatinya satu dan menyentuh yang real dan yang benar. Orang yang melihat sebagaimana Allah melihat. Bijaksana menurut kitab suci tidak didapatkan dengan banyak belajar. Itu adalah anugerah Tuhan, sesuatu yang merupakan buah dari banyak doa dan banyak kerinduan dan pencarian. Ini adalah kebijaksanaan yang sangat sering berlawanan dengan apa yang dunia ini pandang sebagai hal yang benar. Amat sering orang memandang sebagai pintar yang tahu bagaimana menyelesaikan persoalan. Yang pandai adalah yang mampu menjadi yang pertama dalam hidup. Yang terpelajar adalah yang tamat dan mendapat ijazah sehingga dapat memperoleh pekerjaan-pekerjaan yang baik, mendapat lebih banyak uang, dan seterusnya. Kalau kita melihat sekitar, saya yakin kita akan menemukan banyak orang pintar. Tapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar bijaksana? Orang pintar, saudara sekalian, sebenarnya dapat melakukan hal-hal yang sangat bodoh dalam hidup mereka. Mereka dapat menghancurkan keluarganya ketika mereka berupaya menjadi yang pertama dalam bisnis. Mereka bisa menghancurkan kesehatannya karena mengejar karier. Mereka dapat menghancurkan kehidupan sosialnya dengan ambisi-ambisinya yang dangkal, dengan tujuan-tujuan egois mereka. Begitu banyak orang sibuk, begitu banyak kegiatan, tapi kesibukan itu tanpa tujuan akhir. Akibatnya tidak ada kemajuan dalam hidup mereka. Mereka tidak punya kebijaksanaan. Saudara sekalian, dalam Injil, Yesus mengingatkan kita bahwa ada keutuhan dalam hidup yang harus dipelajari dari Tuhan.
Ada nilai-nilai dasar yang lebih esensial daripada banyak kesibukan yang kita anggap begitu penting dalam hidup. Ada kebijaksanaan dari Tuhan, suatu pandangan tentang Allah yang memberi kita pengetahuan tentang yang sejati dan solid. Dan tidak mengherankan bahwa kebijaksanaan seperti itu sering datang kepada orang-orang yang sangat rendah hati dan lemah lembut. Mereka yang tidak termasuk terpelajar dan pandai dalam pandangan dunia. Lihatlah murid-murid Yesus. Mereka boleh dikata merupakan kumpulan orang-orang yang tidak pandai atau brilian. Namun mereka memusatkan perhatian pada apa yang orang Saduki dan orang Farisi yang terpelajar bahkan tidak dapat temui atau kenali. Paulus mengingatkan umat di Korintus dalam suratnya yang pertama bagi mereka, tidak banyak orang yang bijak menurut ukuran manusia, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memerlukan orang yang bijaksana. Dari awal sampai kini sudah banyak contoh orang kecil yang melihat poin siapakah Tuhan, apa tujuan hidup. Sebagai contoh seorang perempuan, Edibora Yap, seorang perawat Filipina yang meninggal dalam bulan Juni 2002. Sebenarnya ia punya kesempatan bebas dari penyanderaan Abu Sayyaf, tapi ia memutuskan tinggal untuk merawat teman-teman sanderannya yang sakit. Orang-orang pintar akan berkata, perempuan bodoh, kenapa tidak pakai otakmu? Kamu dapat berada di rumah dengan keluargamu. Ambil kesempatan itu, keluar dari penyanderaan. Ini bukan yang Yesus akan katakan. Yesus mengajarkan bahwa hidup itu melayani, bukan dilayani. Yesus juga mengatakan bahwa bagian tertinggi dari cinta kasih adalah menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatmu. Bertahun-tahun dari sekarang ketika Abu Sayyaf dilihat hanya sebagai sesuatu yang mengganggu dan karena itu akan dilupakan orang, banyak orang akan mengenang dan memuliakan orang seperti Edibora Yap atas pemahamannya tentang apa itu hidup. Dan untuk mengatakan, inilah yang dimaksud Allah dengan menciptakan manusia. Saudara sekalian, contoh lain kebijaksanaan Yesus adalah seorang perempuan Amerika, Celestine Tate Harrington. Ia adalah musikus jalanan berkulit hitam yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas pada usia 42 tahun. Celestine, nama itu berarti surgawi, adalah seseorang yang lahir dengan penyakit bawaan yang membuat tangan dan kakinya mengecil, penyakit yang disebut quadriplegis. Dia tidak bisa bergerak, tapi ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai penyandang disabilitas. Ia berkepribadian yang bersemangat menggebu, keteguhan hati yang tak kunjung padam, dan ia menyebabkan ratusan orang di Atlantic City tersenyum karena ia akan memainkan keyboardnya dengan bibir, sedang lidahnya di atas papan untuk berjalan. Ia akan menyanyi Amazing Grace dan Stormy Weather, dan musik yang dibawakannya bukan hanya pelajaran-pelajaran seni musik, tapi juga seni mencari jalan serta ketetapan hati manusia. Ia tidak hanya mempunyai penyakit fisik, tapi juga masalah keluarga. Tapi kehadirannya sangat dicari. Ia bergerak dengan cepat, berbaring di atas perut dengan kepala tegak dan di dalam sebuah wadah elektris yang ia kendalikan dengan dagunya. Begitulah ia kesana kemari melewati jalan-jalan di kota Atlantic City. Ia dikenal banyak orang karena ia banyak muncul dalam talk show, dan ia selalu punya pesan inspiratif bagi para pendengarnya. Pokoknya ia luar biasa dan terbuka. Satu kali temannya berkunjung. Si teman ini mandi dan keluar dari kamar mandi, lantas melihat Celestine ada di situ dan berkata kepadanya, "Apakah kamu tahu, Celestine, kenapa Tuhan membuat saya bisa melompat ke dalam kamar mandi dan keluar dari situ dalam waktu 10 menit, sedangkan kamu harus berjuang mati-matian?" Tanpa ragu Celestine memandang kepadanya dan berkata, "Itulah sebabnya maka aku ada di sini, untuk terus mengingatkan kamu agar menghitung berkat-berkat Allah
yang diberikannya kepadamu setiap hari. Itulah peranan saya, agar kamu melihat berkat-berkat yang kamu miliki. Saudara-saudari, itulah kebijaksanaan yang tidak ada hubungannya dengan IQ, tetapi dengan hati yang penuh kerendahan dan penuh rahmat. Hati yang ada hubungannya dengan visi Allah tentang apa gunanya dunia ini diciptakan dan untuk apa manusia itu. Itulah apa yang Yesus berikan sebagai anugerah kepada semua yang berjerih payah dan berbeban berat, dan yang punya sikap seperti anak-anak untuk menerimanya. Semoga demikian, amin. Marilah kita menanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan kitab suci dengan mendaraskan iman kepercayaan kita dalam kredo yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, akan Yesus Kristus pertanyaan tunggal Tuhan kita. Perawan Maria, ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antar orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, ampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita semua yang letih, lesu, dan berbeban berat diundang untuk datang kepada Yesus, dan Ia akan memberi kelegaan kepada kita. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya. Hendaknya umat menjawab seturut dengan stensilan pada warta paroki. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gerejamu Kau limpahi semangat rendah hati dan sederhana. Semoga dalam mewartakan kabar gembira Kristus, mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar penuh iman kepadamu sendiri. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, curahkanlah roh cinta kasih-Mu bagi para penanggung jawab dalam masyarakat kami, agar para pemimpin masyarakat selalu memandang tugas mereka sebagai pelayanan, bukan sebagai kesempatan menonjolkan diri. Bagi para penderita, ya Bapa, pandanglah saudara-saudari kami yang sedang menderita karena apapun. Semoga mereka menemukan kekuatan dan penghiburan dari-Mu sendiri. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, berikanlah semangat persaudaraan yang sejati bagi kami umat-Mu. Semoga kami siap sedia dan tulus ikhlas dalam mengasihi sesama kami yang sedang menderita. Mari kita berdoa untuk umat penyelenggara misa dan pesta pelindung wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai. Kiranya Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang menjadi anggota wilayah rohani ini. Kita bersyukur bersama seseorang yang tidak mau disebut namanya atas terkabulnya doa novena Hati Kudus Yesus. Bersama keluarga Lumenta Musaling, kita bersyukur atas berkat Tuhan kepada Mama Oma terkasih Yuliana Musaling atas hari ulang tahun pada tanggal 8 Juli 2023. Semoga Tuhan memberkati hidup, karya, dan cita-cita ibu ini. Bersama dengan keluarga Wauran Lindo, kita bersyukur dan mohon doa untuk anak Fania Patricia Wauran yang saat ini masih dalam keadaan sakit dan besok Senin tanggal 10 Juli akan melaksanakan ujian skripsi. Bersama keluarga Riantono Palar, kita bersyukur atas baptisan anak Theodor Esra Riantono. Bersama dengan seseorang yang tidak mau disebut namanya, juga kita mengucap syukur atas terkabulnya doa novena Hati Kudus. Bersama dengan Ibu Jeli Walan Sendau dari keluarga Torambi Walan Sendau, kita
bersyukur atas hari ulang tahun yang ke-55 tanggal 5 Juli 2023 dari Ibu ini. Semoga Tuhan memberkati hidup, karya, dan cita-cita dari Ibu ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah mengajak semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya supaya mendapatkan kelegaan. Ajarilah kami meletakkan pikulannya di bahu kami, serta menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti Dia. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Puji syukur 378.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Raja kami, sudilah Engkau memberkati persembahan ini dan menyatukannya dengan kurban Kristus, agar kami semakin dikuasai oleh Roh-Nya dan hidup selaras dengan kehendak-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang murah hati dan Allah yang setia. Sebab Engkau telah memberi kami Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penebus. Dia selalu menunjukkan dirinya berbelas kasih kepada anak-anak dan kaum miskin, orang sakit dan orang berdosa. Dan dia menjadikan dirinya sesama bagi orang-orang yang tertindas dan teraniaya. Dengan perkataan dan perbuatan dia telah mewartakan kepada dunia bahwa Engkau adalah Bapa yang menaruh perhatian kepada semua anak-Mu. Dari sebab itu, bersama semua malaikat dan orang kudus kami turut memuji dan bersyukur kepadamu sambil mengumandangkan madah kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah Putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami, Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putramu penyelamat kami yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kananmu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gerejamu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Tuhan, sudilah Engkau menyempurnakan gereja-Mu dalam iman dan cinta kasih, bersama Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, bersama semua uskup, imam, dan diakon, bersama seluruh umat milik-Mu. Bukalah mata kami supaya mengenal keperluan saudara-saudari kami, ilhamilah kami dengan kata dan tindakan untuk menguatkan mereka yang menderita dan menanggung beban. Buatlah kami dengan ikhlas melayani mereka menurut perintah dan teladan Kristus. Semoga gereja-Mu menjadi saksi yang hidup akan kebenaran dan kebebasan, damai dan keadilan, sehingga semua orang bangkit dalam harapan baru. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah bersirah dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef Mempelanya, bersama para rasul dan para martir, serta dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari, sebagai orang yang mencari kedamaian kerajaan Allah, mari kita berdoa kepada Bapa kita di surga, doa putranya yang terkasih. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu di masa sekarang ini. Lepaskanlah kami dari segala rasa puas diri yang mengurung kami di dalam diri kami sendiri. Bantulah kami agar turut berbagi sukacita dan pengharapan atas kabar baik Injil dengan semua orang yang sangat mendambakannya, dan juga dengan mereka yang acuh tak acuh dengannya, oleh karena mereka tidak mengetahui kekayaan-kekayaannya. Kiranya kami semua bekerja sama demi datangnya ke tengah kami Tuhan dan Penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudari, lihatlah Yesus Tuhan yang berkata, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan beban berat, dan mendapati hidup ini sangat berat untuk dipikul, karena aku akan menyegarkan kamu. Mari kita cecap dan melihat kebaikan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan. Sesuai dengan aturan gereja, bahwa yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, yang sudah dipermandikan atau dibaptis, yang sudah menerima komunion pertama atau sakramen Ekaristi, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih. Puji syukur 418.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas sabda suci dan santapan Ekaristi yang boleh kami terima hari ini. Semoga karena anugerah suci ini, roh-Mu semakin senang tinggal dalam diri kami, sehingga kami lebih peka memperhatikan sesama yang letih, lesu, dan beban berat, agar sesudah pelayanan di dunia ini, kami boleh hidup bahagia di surga bersama Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan beberapa warta gereja. Selamat siang umat yang terkasih. Yang pertama disampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Paroki yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada hari Minggu Biasa ke-14 ini. Para petugas liturgi, PPA dan Kostor, juga suster yang telah membantu, dan frater, penyelenggara liturgi Misa Pagi Wilayah Rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai yang hari ini merayakan Pesta Pelindungnya. Kemudian kepada dekorasi Wilayah Rohani Santo Valentinus, kebersihan KBK Paroki Bunda Teresa, juga disampaikan terima kasih kepada pendamping dan pembina sekami, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, dan kepada seluruh umat yang hadir dan ambil bagian di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Penyelenggara pekan depan Minggu 16 Juli tahun 2023, hari Minggu Biasa ke-15, Misa Pagi Wanita Katolik Republik Indonesia Ranting Santa Emilia, sore Wanita Katolik Republik Indonesia Ranting Santa Bernadette de Soubirous, dekorasi Wilayah Rohani Santo Mikael, kebersihan KBK Santo Thomas Aquinas. Disampaikan kepada seluruh umat bahwa bacaan liturgi Percikan Hati Triwulan edisi Juli, Agustus, September sudah tersedia, harga per buku Rp5.000. Disampaikan kepada KBK Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, pertemuan umum kaum Bapak Katolik se-Kevikepan Manado dilaksanakan tanggal 14 sampai 16 Juli 2023 di Paroki Yesus Gembala Yang Baik Rike, Manado. Selanjutnya, dari Pastor Paroki meminta bantuan untuk penjualan kupon berhadiah dari Paroki Trinitas Paslaten Tomohon. Kupon sudah diatur atau dibagi-bagi masing-masing ke wilayah rohani, ada 17 wilayah rohani. Mohon ketua-ketua wilayah rohani yang belum mengambil bisa menghubungi sekretariat. Kemudian disampaikan sesudah misa pagi ini,
LC Bunda Teresa dari Kalkuta dan Wanita Katolik Republik Indonesia Bunda Teresa dari Kalkuta Peduli Setetes Darah untuk Kemanusiaan akan mengajak seluruh umat untuk berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Pelaksana Unit Pelaksana Transfusi Darah Rumah Sakit Profesor Kando Manado. Kemudian sesudah misa ini juga dari OMK Unit GPI akan mencari atau mengadakan pencarian dana dengan penjualan makanan. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh umat, para donatur yang telah memberikan partisipasi untuk gerakan orang tua asuh untuk seminari di Keuskupan Manado. Bagi yang masih ingin menyumbang atau berkerelaan hati bisa menghubungi animator dari Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Ibu Ansya Tulusan. Demikian penyampaian kami, dan apabila pastor paroki ingin menambahkan, kami persilakan. Selamat hari Minggu. Terima kasih kepada Ibu Jeliu atas pengumuman ini. Saya mau menambahkan apa-apa. Pertama, mengenai pengumuman saya 2 minggu yang lalu, saya sudah meramalkan akan ada reaksi dari para anggota LC terutama. Tapi salah mendengar. Karena itu dengarkan baik-baik apa yang saya umumkan pada waktu itu. Mengenai apa yang dikatakan Bapak Saleh Tapobali dalam rapat DPP Pleno yang lalu, kita jangan menanggapi secara emosional dan berlebihan. Mari kita ambil segi positifnya. Kita cuma tahu ada tetangga yang keberatan dengan acara kita dan tidak meyakinkan mereka bahwa kita punya acara yang dimaksudkan untuk kebaikan seluruh umat keuskupan dan acaranya ada izin dari kepolisian. Kita bertanya, apakah ada hal yang tidak berkenan kepada para tetangga? Benarkah keberatan itu? Kalau benar, kita perbaiki semacam masukan dari para tetangga untuk acara lain seterusnya agar lebih baik lagi. Kalau tidak benar, kita coba jelaskan kepada mereka, termasuk pandangan keliru tentang LC, Dari semula ada pandangan bahwa yang direkrut jadi anggota LC adalah para preman Katolik. Pandangan yang tidak benar, tidak berdasar. Memang dari awal ada kesan dari umat Protestan, khususnya Gemim, bahwa LC merekrut anggota-anggota dari preman-preman yang kerjanya hanya minum-minum, minuman keras, dipal-pal, parit, dan seterusnya. Sampai ada ungkapan awal, jangan mulai dengan rekoleksi, sebab orang-orang yang terkumpul adalah dari preman-preman yang butuh wadah untuk aktif dalam gereja. Maka melihat orang sekarang yang jadi anggota LC minum-minum, mereka menganggap bahwa minum-minum ini adalah minuman keras, padahal tidak. Karena haus maka perlu minum, dan minum itu bukan minuman keras, melainkan air aqua. Jadi ini harus dikoreksi. Nah, kritikan ini pada kesempatan ini bisa jadi kesempatan untuk mengoreksi pandangan yang kini sudah keliru itu. Demikian apa yang saya umumkan 2 minggu yang lalu. Kemarin juga ada pemeriksaan dari Dewan Keuangan Paroki mengenai keadaan keuangan dari stasi-stasi dan wilayah dan kelompok kategorial dari seluruh paroki. Dari 43 kelompok kategorial dan teritorial yang tidak hadir dan melapor laporan keuangannya ada 2 kelompok, yaitu 1. OMK Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta dan KTM Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Dan ada 1 kelompok yaitu hadir tetapi tidak membawa laporan keuangan, yaitu wilayah rohani di stasi Kima Atas dan Paskalis Bailon belum memasukkan laporan keuangan. Bagi ketiga kelompok yang disebutkan di atas agar segera melaporkan laporan keuangannya kepada Dewan Keuangan Paroki dan Bendahara Paroki paling lambat Jumat 14 Juli 2023 dengan menghubungi perwakilan DKP
Bapak Romi Humokor. Yang keempat, catatan untuk pelaporan berikutnya bagi setiap kelompok agar laporannya pertama diketik pada program Excel supaya gampang diedit dan melampirkan soft copy. Kedua, setiap bulan memasukkan laporan keuangan setiap tanggal 5 dalam bulan berikutnya ke bendahara paroki. 3. Laporan harus disertakan dengan bukti kas keluar. Demikian pembacaan mengenai hasil pemeriksaan dari DKP tentang wilayah-wilayah rohani dan kelompok kategorial yang ada di seluruh keuangan yang ada di seluruh paroki. Lantas yang ketiga itu susunan tim kerja pertemuan KBK Kafikepan. Jadi minggu yang akan datang tanggal 16 Juli akan ada pertemuan KBK Kafikepan di paroki Yesus Gembala yang Baik Rike. Dan untuk itu harus ada keikutsertaan dari paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, sebab ini KBK Kafikepan. Lantas disusunlah struktur kepemimpinan untuk mengkoordinir acara-acara itu, yaitu Ketua Doni Mamahit, Sekretaris Aldrin Franciscus Tangkere, dan Bendahara Friki Yehosua. Koordinator Lomba Defile, Ketua Luki Rorong, anggota Ketua Unit. Koordinator Lomba Olahraga Tenis Meja dan Catur, Bapak Romi Humokor. Koordinator Lomba Kesenian Mazmur dan KBK Idol, Denus Surentu. Jadi kita ambil acara-acara pertandingan yang tidak membutuhkan banyak-banyak orang, cuma defile yang perlu banyak orang tapi tidak perlu dilatih, karena defile hanya jalan kaki, dan semakin banyak orang semakin banyak bapak yang ikut defile akan semakin baik. Undangan juga untuk tim kerja pertemuan KBK supaya sesudah misa ini kumpul di aula paroki untuk bikin rapat. Demikian pengumuman-pengumuman gereja ini. Mari kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Lagu penutup, marilah kamu anak Maria. Marilah kamu anak Maria, pujiku berlagu merdu, turut merayakan namanya indah, turut menghormati dan berseru, salam ya Maria yang tak bercela, perawan dan bunda termegah dunia
kesukaan karena kurniamu kelimpahan. Salam, mari Yesus Kristus dalam sakramen Maha Kudus pada selama-lamanya. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepada